Ya, kita masuk materi tadabbur surat Yusuf episode ke-12 dan pembahasan di malam hari ini tuh ngerasa ingin ngulang lagi ayat 21 dan 22. Yang berharap bisa lebih dalam daripada kemarin waktu pekan lalu karena pekan lalu sakit gigi sehingga nggak bisa maksimal dan berusaha untuk lebih mentadaburi dan menyampaikan lebih dalam lagi ke kalian ya ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Ayat ke-21 ulang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah berfirman di ayat ke-21 dari surat Yusuf, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya yaitu Yusuf tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia akan bermanfaat kepada kita untuk kita, atau kita pungut dia sebagai anak angkat. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sedikit review teman-teman, bahwa dunia ini Allah buat terserah dia. Mau bagaimanapun dia mengaturnya, kita nggak bisa mempertanyakan. Kalian pernah ngedengar ada orang-orang yang ngomong kayak gini di antara orang-orang ateis dan sejenisnya? Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa harus ada penderitaan di alam ini? Pernah nggak ngelihat statement itu, ngedenger ya? Kalau emang Tuhan itu ada, kenapa harus ada penderitaan yang terjadi pada manusia? Hal yang pertama kali harus kita pegang adalah Allah itu pemilik alam semesta secara mutlak. Dan Allah gak punya utang apapun ke kita. Allah gak punya utang apapun ke kita. Sehingga apa yang Allah kasih itu benar-benar karena kemaha pemurahan Allah. Dan Allah gak punya kewajiban apapun atas kita. Sehingga kalau misalnya Allah kasih ada yang jarinya 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 3, ya suka-suka Allah. Kalau Allah ngasih penderitaan ke sebagian orang, ya suka-suka Allah, dan itu mah punya Allah semuanya. Ya, tapi ada tapinya. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Setiap kelebihan yang Allah berikan kepada manusia di bumi ini, Allah iringi dengan kemudahan. Jadi kalau Allah beri kelebihan, Allah akan uji dia dengan kesulitan. Dan ketika Allah beri kesulitan, Allah akan iringi dengan kemudahan. Itu tuh udah jadi hal yang kita bisa lihat dalam ruang lingkup hidup kita. Coba dia, ada orang yang punya orang tua yang zolim, tapi di saat yang sama dia punya teman-teman yang nge-support. Di rumah dia dimarah-marahin terus sama orang tuanya. Tapi pas di luar dia punya teman-teman yang baik yang mau ngedengerin curhatan dia, yang mau bantu. Dia punya guru yang nge-support dia. Di saat misalnya ada seseorang yang punya bos baik, sebaliknya bosnya baik, tapi dia punya rekan-rekan kerja yang zolim.
Di saat ada keluarga besar yang sering nyakitin kita, tapi kita punya istri yang nge-support mental kita, yang menguatkan mental kita. Di saat kita dapat pekerjaan yang sulit banget ya, yang mana kita dihimpit dengan ekonomi, tapi kita punya tetangga-tetangga yang baik yang mau nolong kita. Nah, jadi selalu ketika ada yang Allah beri kelebihan, di saat yang sama Allah kasih ujian. Dan ketika Allah ngasih ujian kepada seorang hamba, Allah ngasih kemudahan di baliknya. Dan itu bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Musa, di mana Nabi Yusuf oleh Allah dikasih kecerdasan, ketampanan dan sebagainya, tapi dapat kakak yang zolim sehingga kakaknya menjadikan Yusuf ujung-ujungnya jadi budak nih di Mesir. Tapi sebaliknya, Nabi Musa yang merupakan anak budak yang penuh kekurangan, bahkan Nabi Musa itu menurut sebagian kisah Israel, lihat lidahnya itu kaku karena makan bola api, ya. Tapi Nabi Musa malah jadi anak angkatnya Firaun dan dapat hidup dengan nikmat. Nah, mungkin ada yang nanya, lalu gimana dengan orang yang emang benar-benar hidupnya tuh susah, 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 susah. Kayak jarang banget kan kalau misalnya Nabi Musa hidupnya sulit, tapi Allah balance itu dengan jadi anaknya Firaun. Kan jadi rasa sulitnya jadi terobati itu ya. Nabi Yusuf ganteng, super cerdas, tapi terbalance dengan dapat ujian, difitnah zina dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ujiannya berat di dunia teh benar-benar berat. Dia punya keluarga besar yang buruk. Kalau tadi ngasih contoh istrinya nge-support ya. Ini mah keluarga besarnya buruk ke dia. Dia udah kena mental gara-gara keluarga besarnya sering nyerang. Pas pulang ke rumah istrinya juga sama-sama nyerang. Gimana coba gitu? Ada seorang ayah yang mungkin ketika kerja keras di luar, udah berjuang untuk dapat uang, tapi ya minim, pas pulang ke rumah dapat anak-anak yang menjadi pelipur hati, itu tuh bahagia banget. Tapi ada yang pas di luar susah, di dalam rumah juga lebih susah lagi. Gimana? Bisa ngejelasin nggak tentang fenomena ini? Ya nggak bisa, soalnya Allah yang tahu. Tapi bisa ngasih tahu hikmahnya. Kalaupun emang di dunia ada orang-orang yang diuji dengan berat, 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 dan sulit bagi dia untuk melihat nikmat. Ya, kalau nikmat kayak nafas, itu juga sebenarnya udah nggak bisa dihitung besarnya nikmat Allah. Kita bisa nafas, kita bisa ngedip, kita bisa jalan, kita bisa ngeliat, kita bisa menggenggam, itu juga udah nikmat yang udah nggak bisa kita hitung sebenarnya. Tapi anggaplah itu semua bukan nikmat. Anggap itu semua bukan nikmat. Anggap ya. Ya, walaupun itu udah salah. Anggap ngeliat, megang, jalan, nafas itu bukan nikmat. Gimana bisa menjelaskan tentang kondisi orang yang hidupnya sulit, dan dia hampir gak bisa menemukan ada kemudahan yang sebagai hal untuk ngebalance kesulitan dia. Maka jawabannya adalah semakin sulit hidup di dunia, semakin mudah kelak di akhirat. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW bersabda bahwa orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Sekarang kalian coba, kemarin gini ya, maaf kalau ini agak cerita pribadi. ke puskesmas karena sebelumnya ke klinik gigi yang rada-rada mewah, itu gila-gilaan. Nambal gigi sampai 7 juta. Padahal kalau di puskesmas cuma 300.000. Kapok asli Arizal. Dan itu 7 juta gagal. Allahu Akbar. Kesel banget, kesel Arizal. Asalnya pengen dapat yang terbaik, tapi ternyata ini mah cuman, ya kalau ada pasien kan kesempatan buat kayak meres uang gitu. Kesel banget, kesel. Ya. Akhirnya ke puskesmas. Nah, pas puskesmas ini dokternya baik gitu ya. Masya Allah. Pas lagi itu bilang bismillah dulu. Pokoknya seneng lah sama dia. Suka canda juga dokternya. Pas bayarannya jauh lebih murah. Cuma 200-300 ribu. Nah, cuma tuh butuh untuk ngeronsen gigi. Dia nawarin, Pak, mau di lab yang khusus yang terkenal mewahnya, atau mau di rumah sakit. Sana rumah sakit Kristen.
Di situ juga ada buat ngeronsen. Itu rumah sakit Kristen tapi dokternya hampir semuanya muslim ya. Pak itunya juga susternya juga muslim semua kok. Hampir semuanya muslim pakai kerudung semua pas ada datang teh asal lebih islami daripada rumah sakit umum gitu beneran dah. Pas kesana teh kerudung kabeh atau susternya macem-macemnya. Ini nggak salah rumah sakit Kristen. Nah, ayo udah pengen nyoba yang lebih murah aja. Ya kalau range harganya yang mewah itu 200.000, kalau yang rumah sakit ini 100.000. Jadi lumayan hemat 100.000 kan. Cuman biasanya kalau yang mewah itu datang udah mah harum dikasih kopi gratis gitu ya. Terus habis itu langsung masuk terus nunggu 15 menit jadi ini mah ngantri aja 8 antrian teh sampai 1 jam. Kesel sholat duhur sampai jadi rada ketunda. Udah ngantri lama banget capek. Aduh kebayang 1 jam nunggu demi 100.000 lebih murah. Itu udah bikin kesal aja gitu. Ya nggak bisa, udahlah mending kesana aja. Udah tanggung nunggu 1 jam bisa dipanggil bentar lagi kan lebar. Tapi ketika itu jadi ngerasa ya kalau emang kondisinya kita bener-bener butuh 100.000 itu sih masih worth it. Tapi ketika punya misalnya lebih daripada ngehemat 100.000 dan waktu Arizal habis 2 jam waktu hidup Arizal, mending relain 100.000 lebih mahal tapi 2 jam itu nggak sia-sia. Karena jujur itu kalau dalam kondisi nggak ngantuk bisa murojaah. Tapi itu kondisinya sih ngantuk banget. Siang bolong udah mengantuk mau murojaah, bacaan acak-acakan gitu ya. Mau main handphone, mau main apa di handphone, nggak ada game Arizal. Jadi YouTube, internet jelek, udah kacau aja gitu. Mau ngapain jadi sambil gini nundutan. Kesiksa bener 1 jam itu. Ini dari point of view Arizal ya. Tentunya kalau sebagian dari teman-teman ada yang ingin ngehemat itu dan emang kondisinya butuh hemat ya nggak ada masalah. Ya cuman dari sudut pandang Arizal yang kalau ngeluarin 100.000 lebih mahal ngerasa nggak problem. Tapi nunggu 1 jam udah ngeselin banget. Ngeselin banget. Apalagi si yang pendaftarannya teh yang satu bapak-bapak lelet, yang satu kelihatan banget boti eta teh. Aduh astagfirullah. Bener dari gaya rambut, dari ngomong, dari jalan teh eta boti lah. Boti pisan, kelihatan pisan itu. Asli tuh ngeselin. Terus ngeliatin sambil di hati teh melaknat gitu ya. Gimana lah. Pokoknya itu pemandangan yang sampai bilang ke istri kapok. Udah, depannya nggak mau di sini lagi. Maaf kalau sedikit cerita itu, tapi ingin kalian coba pikir. 1 jam itu udah nyiksa Arizal banget. Padahal nggak ditusuk-tusuk. Cuman apa? Kesiksanya karena siang, panas, dan ngantuk. Itu aja 1 jam. Lalu gimana teman-teman? Nunggu 500 tahun di hari dimana kita semua akan berdiri dalam kondisi telanjang, gak ada baju sehelai pun, dan matahari akan Allah bawa di atas kepala kita 1 mile. Sekitar 1,6 km. Dan sebagian orang ada yang keringatnya ngucur sampai semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam di keringatnya sendiri. Kebayang 500 tahun nunggu. Maka ketika seseorang diberi penderitaan hidup di dunia, yang mana di dunia ini nggak akan nyampe 100 tahun. Mayoritas manusia tuh bakal nggak nyampe 70 tahun mayoritas manusia hidupnya. Dan dari 70 tahun itu menderitanya berapa tahun sih? Kalau dia totalin. Mungkin kalau parah-parahnya ya dari 70 tahun hidup tuh mungkin menderita bangetnya cuma 20 tahun. Sisanya mah biasa-biasa aja atau nikmat. Menderita bangetnya 20 tahun. Tapi itu bisa menjadi sebab kita masuk surga duluan 500 tahun. Itu juga udah worth it banget kan. Maka kalau seseorang itu mindsetnya kayak gitu, itu teh akan enak banget. Akan enak. Dan sedikit cerita teman-teman. Ada satu ayat yang benar-benar mind blowing banget. Kalian tahu nggak orang-orang muhajirin mereka tuh dulunya kan pedagang ya. Kalau orang Ansor rata-rata apa? Ayo. Berkebun. Petani berkebun ya. Kalau orang muhajirin, orang Mekah rata-rata pedagang. Ya, biasanya yang lebih kaya tuh yang berkebun atau yang berdagang? Berdagang lebih kaya ya. Yang berdagang kalau berkebun mah ya gitu-gitu aja, segitu aja. Paham ya? Ya. Jarang petani yang kaya. Ada yang kaya tapi jarang. Kalau pedagang banyak. Banyak pedagang yang apalagi baju kayak gitu tuh kaya. Coba teman-teman kalian bayangin ini. Sekali lagi, tuh lagi ngebahas tentang kondisi dimana ketika Allah memberikan kekurangan pada seseorang, Allah akan balance itu dengan
bantuan-bantuan dari arah yang gak disangka-sangka. Dan ketika Allah ngasih kelebihan pada seseorang, dia akan dibalance oleh Allah dengan apa? Ujian-ujian. Paham gak di sini? Kalian mengerti kan? Nabi Yusuf punya kelebihan, diuji dengan diajak zina, difitnah, dan sebagainya. Nabi Musa punya kekurangan-kekurangan, lidah yang gak fasih, kemudian anak budak, miskin. Tapi Allah balance itu dengan dinaikkan jadi anak angkat asuhnya Firaun. Seperti itulah hidup pada keumuman manusia kayak gitu. Ya, di saat sulit di sini, mudah di sono. Di saat mudah di sono, sulit di sini. Gitulah kehidupan. Nah, coba kalian bayangin ya. Ini orang-orang muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang Masya Allah kaya-kaya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah. Dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga, itu yang kayaknya tuh 9. Ketika mereka hijrah, mereka tuh gak boleh bawa apapun. Gak boleh bawa sedikit pun, apapun tuh gak boleh. Jadi mereka bener-bener hijrah cuman bawa apa? Baju. Secara fisik cuma bawa baju, di hati bawa iman. Mereka pergi ke Madinah. Kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka hijrah, bayangin 500 km jalan tengah padang pasir, gak ada apa-apa kecuali baju doang. Kebayang gak sih teman-teman? Dan ingat gak, hijrah pertama tuh siapa? Seorang wanita sama suaminya, sama anaknya 3-an. Yang mereka tuh mau pergi hijrah ke Madinah. Tapi ketika mau hijrah, anaknya itu ditarik sama kakek neneknya. Kakek neneknya kafir. Sehingga si anak ini, si cucunya tuh ditarik di satu tangan, sedangkan satu tangannya lagi ditarik oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya narik untuk ngajak ke Madinah, kakek neneknya narik untuk tetap di Mekah. Saling dibetot-betot dan akhirnya tangan anak ini putus, coba bayangin. Putus. Kemudian habis itu suaminya diizinkan ke Madinah, tapi istrinya tetap di Mekah. Itu sang istri nangis. Setiap hari selama 1 tahun, itu dia pagi-pagi pulang ke ujung kota Mekah, lalu nangis-nangis teriak-teriak, lalu kemudian pulang malam harinya. Besoknya sama kayak gitu lagi. Nangis-nangis teriak-teriak, kemudian balik lagi. Selama 1 tahun, kebayang gak? Anaknya tangannya putus, suaminya hijrah ke Madinah, istrinya cuma boleh di Mekah aja. Kebayang 1 tahun nangis. Dan setelah 1 tahun nangis, habis-habisan baru diizinin hijrah sendirian. Seorang wanita hijrah sendirian di tengah padang pasir, gak bawa apa-apa, gak bawa bekal. Dan pada saat itu ketika di tengah jalan, kalau gak salah ada Utsman bin siapa ya? Utsman bin siapa itu, orang kafir tapi nantinya masuk Islam kalau gak salah. Tapi pada saat itu masih kafir. Ini orang kafir ini ngelihat wanita hijrah sendirian di tengah jalan, dibantu tuh. Dibantu. Sampai akhirnya bisa sampai ke Madinah. Itulah potret tentang sahabat Nabi SAW yang ketika hijrah mereka habis-habisan. Bukan cuman ngebawa, mereka tuh bukan cuman pindah tempat, tapi mereka rela uang-uangnya, harta mereka habis semuanya, ludes. Dan itu terjadi untuk mayoritas sahabat yang hijrah. As-sabiqunal awwalun tuh uang mereka, harta mereka habis gara-gara mereka mau hijrah. Kalau kalian mungkin harta habis gara-gara apa? Gara-gara misalnya ya bisnis kemudian gagal. Kalau ini habisnya tuh karena apa? Karena orang-orang musyrikin bilang kayak gini, sok kamu boleh ke Madinah, tapi harta kalian semua disita di sini. Coba kebayang nggak? Abdurrahman bin Auf yang hartanya mungkin udah triliunan, disuruh milih. Kamu mau hijrah, sok, tapi nggak bawa sedikit pun, atau mau di sini aja dan hartamu masih ada nih triliunan. Dan Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah dan sebagainya, Abu Bakar As-Siddiq, semuanya lebih memilih untuk hijrah walaupun hartanya ludes habis. Sulit nggak itu? Sulit banget. Di tengah jalan capek, panas, luar biasa. Sedih. Mental, fisik, capek. Tapi mereka tahu tujuan mereka adalah surga. Tujuan mereka adalah ridho Allah, cinta Allah. Maka mereka jalan tuh 500 kilometer. Nyampe di Madinah, kira-kira ada kemudahan gak yang Allah kasih? Ada gak? Ada. Para sahabat menyambut mereka. Para sahabat Ansor nyambut orang-orang ini. Pas datang orang-orang muhajirin, itu Ansor menyambut mereka dengan sangat hangat. Kemudian orang-orang Ansor ini
Mereka sampai rela memberikan setengah harta mereka untuk orang-orang muhajirin. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika ada kisah Bani apa ya, orang Yahudi yang ada di surah Al-Hasyr, Bani Qainuqa kalau nggak salah namanya, lupa. Yang itu tuh mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi SAW, karena ada dalam satu kisah Nabi SAW tuh lagi ada di benteng, lagi duduk, tiba-tiba Jibril ngasih tahu Nabi SAW untuk segera pergi dari benteng. Taunya orang Yahudi dari atas sudah mau ngelemparin batu gede untuk ngancurin Nabi SAW, cuman beliau udah move duluan atas perintah Jibril. Ini ada kisahnya di kitab-kitab sejarah. Ya, untuk derajat hadisnya belum cek, tapi silakan bisa baca sendiri. Nah, akhirnya kan Bani Qainuqa itu kan dikepung sama kaum muslimin. Dan akhirnya harta mereka jadinya fa'i ya. Jadi tanpa ada peperangan karena mereka langsung nyerah, dan harta rampasan itu walaupun gak ada perangnya, itu mayoritas oleh Nabi SAW dikasihkannya ke Ansor atau ke Muhajirin. Tebak. Ke Muhajirin. Cobain lihat baik-baik teman-teman biar kalian ngerti. Ini Muhajirin asalnya kaya ya. Pergi ke Madinah dalam kondisi apa sekarang? Miskin. Lalu orang Madinah menyambut orang-orang Mekah ini dengan begitu gembira, begitu ceria, dan mereka rela membagi harta mereka. Padahal orang Ansor sendiri mereka miskin. Mereka bukan orang kaya. Ada yang kaya, cuman sedikit banget. Orang Ansor sendiri mayoritasnya miskin. Tapi mereka menyambut orang Muhajirin dengan begitu senangnya. Mereka rela sampai ngebagi makanan. Sampai ada sebagian sahabat tuh, ketika malam harinya, mereka kedatangan sahabat lain yang miskin. Kedatangan tamu. Ini si tuan rumahnya ini cuma punya satu makanan doang. Dan satu makanannya ini rela untuk dikasihin ke tamu. Sedangkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya kelaparan. Semalaman gak makan apa-apa. Kebayang gak sih? Dan setelah mereka udah ada di Madinah selama beberapa waktu, lalu kemudian mereka dapat harta rampasan yang banyak banget dari Bani Qainuqa. Nabi SAW ngasihnya bukan ke Ansor, tapi ke Muhajirin. Coba nggak, kalian ngebayang gak sih kepikiran kalau kita kami kan udah ngasih tempat tinggal ke kalian, ya sekiranya kami dapat terembus lah gitu ya. Kami udah ngeluarin banyak duit gitu loh. Ya harusnya kami dapat kayak duit yang paling banyak harusnya ke kami lah, ke Ansor. Tapi tahu nggak kata Allah apa di dalam surah Al-Hasyr? Mereka itu tidak menaruh sedikit pun hajah, tidak menaruh rasa sedikit pun atas apa-apa yang Rasul SAW berikan kepada Muhajirin. Mereka nggak kepikiran sama sekali, di hatinya tuh nggak terbersit sama sekali. Kami udah nampung kalian di sini beberapa waktu. Hei, yang dapat harta rampasan banyaknya kalian, bukannya kami. Nah, rasa bisikan itu tuh nggak ada sama sekali. Kan beda kalau kita mungkin ada bisikannya, tapi kita berusaha untuk ngilangin total ya. Tapi ini mah nggak ada bisikannya sama sekali. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, kata Allah di surah Al-Hasyr. Allahu Akbar. Bahkan sahabat Ansor ini tidak menaruh sedikit pun rasa terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Dan apa kalimat selanjutnya? Walau kana bihim khasasah. Walaupun sebenarnya mereka sendiri dalam kondisi kesulitan. Kalau kondisinya kayak mending misalnya gini ya. Misalnya Upai itu dalam Ipai dalam datang ke rumah Rizal, diusir sama orang tua misalnya gitu ya. Misalnya diusir sama orang tua. Habis itu kemudian Ipai tinggal di sini selama 1 tahun. Lalu tiba-tiba Ipai dikasih 1 miliar sama dermawan gitu ya, sama orang dermawan. Ya Ate bakalan bilang gini, Pai dapat 1 miliar bagilah setengahnya gitu ya. Iya gak sih? Kan udah 1 tahun dia terima kasih lah ke AA. Nah Ansor itu kan dan AA dalam kondisi ya berkecukupan ama. Ya. AA berkecukupan aja ada rasa ingin dibagi gitu loh 50% ya. Apalagi kalau misalnya AA sendiri juga kesulitan. Misalnya gara-gara Ipai datang, jatah buat istri dan anaknya jadi berkurang. Berarti kan AA ngorbanin gitu ya. Anak dan istri AA korbanin supaya bisa ngasih makan ke Ipai. Lalu Ipai dapat duit, ya tentunya Allah lebih ingin lagi dong, ya nggak sih? Dapat Pai 400 juta, bahkan jangan 400, 700 dah.
Tanpa saya kamu mati, Pai. 700 juta sini, Pai. Kamu 300 aja udah cukup kan? Lagian itu kan pemberian hadiah. Ya gak sih gitu kan ya. Nah Ansor, mereka tuh terbesit pun gak ada sedikit pun rasa itu. Padahal mereka sendiri dalam kondisi butuh. Itu kalimatnya mind blowing banget. Mereka tidak menaruh sedikit pun rasa ingin terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Padahal mereka sendiri dalam kondisi butuh. Allah Akbar. Dan itu Allah abadikan di Quran. Lihat bagaimana bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan itu selalu ada. Dan gak penting Allah ngasih kemudahan atau kesulitan itu gak penting. Yang penting bagaimana kita ngeresponnya. Dan kita tahu mayoritas orang tuh gagal ketika dikasih ujian berupa kesulitan atau kemudahan. Kemudahan. Orang dikasih kemiskinan rata-rata sukses. Jaga ibadah. Tapi orang dikasih kekayaan hampir semuanya gagal. Ketika kaya akhirnya jalan-jalan ke negeri kafir. Ketika kaya akhirnya pakai uangnya untuk hal-hal maksiat. Mayoritas orang yang kaya tuh gagal. Allah sendiri yang berfirman di surat Shad. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya mayoritas orang kaya itu gagal. Kalau orang miskin tuh sukses banyaknya. Jadi dekat sama Allah. Tapi kalau orang kaya mayoritasnya gagal. Cukup jadi pelajaran buat kita bahwasanya mayoritas penentang dakwah para nabi dan rasul siapa? Orang-orang kaya. Maka ambil pelajaran dari ayat ini teman-teman. Nabi Yusuf yang punya kelebihan, Allah balance itu dengan kesulitan. Nabi Musa yang penuh kesulitan, Allah balance itu dengan kemudahan. Karena emang di mata Allah gak ada orang yang sukses atau gagal kecuali yang ngeresponnya dengan baik dia sukses, yang ngeresponnya dengan buruk dia gagal. Maka orang kaya yang tetap taat ke Allah dia sukses. Orang kaya yang jadi kufur nikmat dia gagal. Orang miskin yang dia sabar dia sukses. Orang miskin yang terus mencela Allah dia gagal. Itu aja. Dan terserah Allah mau nyimpen kita di mana. Kalau emang boleh milih tentunya kita lebih baik memilih jadi orang yang diberi kenikmatan dunia dan kita syukur. Ya. Karena itulah yang para ulama inginkan. Saya lebih memilih untuk menjadi orang yang kaya dan bersyukur daripada menjadi orang miskin yang bersabar. Kalau emang boleh milih. Tapi masalahnya pilihan itu semuanya ada pada Allah. Kita hanya cuma bisa berusaha. Ambil pelajaran dari ayat ini teman-teman. Gak semua orang hidupnya mulus sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi semua orang hidupnya pasti sesuai dengan apa yang udah Allah takdirkan. Tinggal kitanya aja menyikapinya dengan baik. Itu ayat yang pekan lalu belum kita bahas lebih dalam. Dan sekarang ayat ke-22, ayat yang terakhir di pertemuan malam hari ini. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan ketika dia berada di usia matang, kami memberikannya hikmah dan ilmu. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini ada beberapa ayat yang bunyinya mirip. Walamma balagha asyuddahu. Walamma balagha asyuddahu. Ketika dia ada di usia yang matang. Para ulama bilang ini usia sekitar 33 sampai 40 yang terjadi sama Nabi Yusuf. Dan kita tahu kalau Nabi Yusuf usianya 40 tahun, kira-kira kalau di kita usianya berapa kurang lebih? Karena Nabi Yusuf itu masih generasi yang usianya rata-rata 120 sampai 200 tahun. Berarti kalau dikomparasikan dengan kita, 33 tahunnya Nabi Yusuf itu setara dengan berapa tahunnya kita kurang lebih? 17 atau 20 tahunan. Paham ya? Nah, Nabi Yusuf oleh Allah diberi kematangan, diberi hikmah dan ilmu di usia matang. Anggap aja usia 40 tahun. Tapi itu di syariatnya Nabi Yusuf memang masih muda. Kalau kita 40 tahun itu adalah usia yang udah bukan muda lagi. Harizal masih muda nggak secara syariat? 33 masih. Kalau udah nggak muda tuh usia 40 tahun udah nggak muda lagi, itu udah masuk ke usia matang.
Ya, jadi dari balik sampai usia 40 Hijriah itu tuh usia muda, dari 40 ke atas itu usia matang, 60 ke atas itu udah masuk ke tua. Ini yang pengen bahas teman-teman. Nabi Yusuf, andai aja Nabi Yusuf dibawanya ke generasi kita, andai ya, andai. Allah kasih Nabi Yusuf kematangan di usia 40 tahun. Nabi Yusuf dikasih kematangan 40 tahun tuh berarti karena dia soleh dari sebelum-sebelumnya, iya enggak? Berarti solehnya Nabi Yusuf tuh dari kapan? Dari usia muda, bahkan dari kecil. Maka ini yang pengen jadi pembahasan Arizal di malam hari ini. Ketika Allah berfirman, ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, bahwasanya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya. Hari kiamat adalah hari di mana ketika Allah membawa neraka jahanam dengan 70.000 rantai, masing-masing rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kebayang gak sih? 4,9 miliar malaikat ngebawa neraka jahanam. Dan neraka jahanam tuh punya leher dan punya mata. Neraka jahanam juga bisa bersuara. Neraka jahanam juga bisa ngomong. Kita pernah dengar hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana ketika Allah melempar segolongan manusia ke dalam neraka jahanam bakalan bilang apa di surat Qaf? Hal mim mazid. Ya Allah, masih ada tambahan gak? Dilempar lagi golongan kedua, nanya lagi, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan gak? Kebayang gak sih scene hari kiamat yang begitu menakutkan? Udah mah hari kiamat ini satu tanah lapang, datar. Gak ada cekungan, gak ada gunung, semuanya datar. Dan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulin semuanya. Gak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Dan semuanya dalam kondisi takut. Bahkan para Nabi dan Rasul pun gak ada yang ngerasa selamat. Kita tahu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya akan bilang pada hari ini Allah sedang marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Ini hari kiamat, teman-teman. Hari dimana kalaupun ada seseorang yang punya amal sebanyak amalnya para nabi, itu gak akan ngebuat dia ngerasa selamat. Bahkan para nabi pun akan berdoa. Nabi SAW pun akan berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Semuanya takut. Semuanya takut. Tapi Nabi SAW menyampaikan, akan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di mana 7 golongan ini akan nyantai di bawah naungan arsy tersebut. Mereka gak akan kemadasan. Mereka gak akan kesakitan. Dan siapa 7 golongan ini? Yang ada 7 golongan dan yang ingin Abbas adalah 2 ya. Yang pertama adalah pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah seorang yang diajak zina oleh wanita yang cantik dan punya kedudukan, namun dia menolak karena takut kepada Allah. Nanti ini akan lebih detail dibahasnya di pekan depan untuk yang bagian kedua. Tapi untuk yang bagian ke satu dulu, yaitu pemuda yang taat ibadah kepada Allah. Menjadi sunatullah bahwa seseorang yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah akan matikan di atasnya. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati dalam kondisi kebiasaan tersebut. Dan kebiasaan itu dimulainya dari usia muda. Orang yang saat mudanya taat, maka nanti ketika usia 40 tahunnya, dia akan terjaga di atas ketaatan. Dan ketika usia 40 tahun udah terbiasa di atas ketaatan, maka insya Allah matinya dalam kondisi baik. Orang yang saat mudanya sering maksiat, dan sampai usia 40 tahun dia nggak lepas dari maksiat tersebut, maka kemungkinan besar matinya akan dalam kondisi maksiat itu. Maka kalau seseorang ingin menggapai husnul khotimah, pintu yang pertama harus dia coba adalah kalau dia masih di usia muda, taatlah dari usia muda. Jangan nunggu tua. Kalau kita nunggu taatnya pas udah tua, bagus sih. Cuman kita nggak dapat keutamaan tadi, yaitu berada di bawah naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat. Kalian pernah nggak sih kalau kalian lagi kajian, kalian di sini semuanya masih muda.
usia kalian tuh belasan sampai 20 tahun plus. Belum ada yang 40 tahun ke atas. Bahkan yang di Zoom pun sejauh yang A tahu nggak ada yang 40 tahun ke atas. Pernah nggak kalian saat lagi kajian, kalian ngomong gini, ya Allah, di usia muda ini aku masih kajian. Segala puji bagimu yang telah memberi aku hidayah di usia muda ini, ya Allah. Sekarang aku mau ngaji. Sekarang aku mau berbuat taat, mau beramal soleh. Sebagai wujud syukurku kepadamu, ya Allah, atas hidayah yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, aku mohon. Jadi karena amal yang ku rutin lakukan di usia muda ini bisa terus istiqomah sampai tua, ya Allah. Pernah gak kalian ngomong gitu? Pas kalian lagi ngaji, terus kalian nyadar, ya Allah, Kau yang memberi aku hidayah untuk bisa ngaji di usia muda ini. Buatlah aku bisa istiqomah untuk ngaji sampai hari di mana Kau cabut nyawaku. Pernah gak kita ngelakuin itu pas kita sedekah, pas kita berbuat baik ke orang lain? Padahal kalian usianya masih muda. Allah lebih mencintai anak muda yang berbuat taat daripada orang tua yang berbuat taat. Kenapa? Karena di usia muda tuh gejolak syahwatnya besar, rasa ingin untuk hal-hal yang maksiat atau setidaknya yang sia-sianya banyak banget. Tapi dia lebih mengarahkan itu kepada ketaatan. Maka seseorang yang di usia mudanya dia terbiasa taat, nanti pas usia matangnya dia jadi ringan. Nanti pas usia 40 tahun tuh kayak udah biasa aja. Ke masjid, puasa, ibadah-ibadah tuh jadi benar-benar ringan banget di hati. Dan kalau itu berlangsung terus, maka matinya husnul khotimah. Mungkin kalian akan bilang, tapi ada yang gara-gara usia mudanya udah terlalu taat, pas tuanya udah bosen jadinya maksiat. Ya ada, tapi itu nggak banyak. Kalau ada yang bilang banyak, ntar udah pernah ngedata belum memangnya? Emang kamu pernah ngedata? Berapa orang yang ketika usia mudanya taat, lalu kemudian pas ujung-ujungnya belok jadi maksiat? Kalau di overall pasti sedikit. Begitupun sebaliknya, orang yang di usia mudanya banyak maksiat, lalu ketika tuanya jadi tobat sedikit. Kalau banyak ya mungkin berapa banyak sih? 17. Ya tetap 17 dibandingkan 1 miliar orang mah dikit. Cuman kita bilangnya banyak kenapa? Soalnya kita cuman kenal temannya 20 misalnya gitu ya. Karena introvert. Jadi 17 banyak menurut kita. Tapi tetap kalau mau didata, orang yang taat ibadah dari usia muda kemudian matinya dalam kondisi maksiat itu dikit. Dan orang yang pas mudanya banyak maksiat lalu matinya dalam kondisi tobat itu juga dikit. Makanya kita yang harus diusahain apa? Ambil the biggest chance. Ambil apa? Bahasa Indonesia ada peluang terbesar, yaitu di usia mudanya taat supaya pas usia 40 kita istiqomah sampai mati. Itu yang harus kita usahain. Dan mau ngingetin aja ke kalian, Ali usia berapa maaf? 26. Ahmad? 31. 33. Fahri? 28. Kita semua masih di usia muda. Kalau sekarang kita udah biasa taat ya, nanti puncaknya ingat baik-baik di usia 38 tahun 38 tahun Masehi kalian. Ingat ya, catat ya. Nanti kalian kalau ulang tahun ke-38 Masehi, jangan dirayain tentunya. Cuman itu jadi patokan aja. Ulang tahun ke-38 Masehi kalian adalah usia kalian 40 tahun Hijriah. Dan usia 40 tahun Hijriah itu Allah abadikan di Quran surat 46 ayat 15. Ayatnya mirip. Walamma balagha asyuddahu. Sama dengan yang ayat Yusuf ini. Cuman kalau di ayat yang ini lebih panjang. Di awalnya wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sampaikan aja ya. Dan kami telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah. Hamil susah payah, menyusuinya juga susah payah. Hamil, melahirkan, kemudian menyusui itu totalnya sekitar 30 bulanan. Maka ketika anak ini sampai di usia dewasa, usia yang matang, yaitu usia 40, dia berdoa. Nah, doanya ini. Kalau kalian sudah terbiasa beramal soleh dari usia kalian muda,
Atau kalau misalnya dulu sering banget maksiat tapi sekarang udah mulai nyadar, sok mulai sekarang kalian bilang, ya Allah, kalau aku sampai di usia 40 tahun Hijriah alias 38 tahun Masehiku, aku akan membaca doa ini ya Allah. Berarti sekitar 5 tahunan lagi. 5 tahunan lagi kalau Ariza masih hidup, akan baca doa ini. Yaitu doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, anugerahkan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau karuniakan kepada kami, kepadaku, dan juga kepada kedua orang tuaku. Dan anugerahkan aku kemampuan untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Solehkan anak keturunanku. Inni tubtu ilaik. Sungguh aku taubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang Islam. Bayangin teman-teman, doanya dalam banget. Sekali lagi ya, kalau kalian sudah terbiasa taat dari usia muda sampai usia 38 tahun Masehi atau 40 tahun Hijriah, nanti pas 40 tahun Hijriah, coba kalian duduk lalu renungi surat 46 ayat 15. Ya Allah, ibuku telah mengandungku, kemudian menyusuiku, mengasuhku sampai aku sanggup. Ayahku juga udah menafkahiku sampai aku bisa mencari nafkah sendiri. Sekarang aku udah usia 40 tahun ya Allah, maka aku berdoa, ya Allah karuniakan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan juga anugerahkan kepadaku kemampuan untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Dan solehkan anak keturunanku. Sungguh aku taubat kepadamu dan aku termasuk orang Islam. Ya, jadi pertanyaan teman-teman. Ini kan Allah lagi nyeritain orang yang soleh ya. Yang 40 tahunnya soleh. Dari usia muda sampai usia 40 tahun dia soleh. Tapi di sini di usia 40 tahun dia malah doanya, ya Allah, anugerahkan aku kemampuan untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Dan aku taubat kepadamu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini coba? Elvin bisa? Padahal kan dianya soleh gitu. Selalu merasa kurang. Betul. Orang yang soleh dari usia muda dan solehnya bener, nanti ketika usia 40 tahun, usia yang udah sempurna, di situ tuh dia nggak akan ngelihat dirinya hebat. Justru ketika usia 40 tahun tuh dia mikir, ya Allah, aku udah ngapain aja selama 40 tahun hidup ini. Kalau dari balik udah 30 tahun atau 28 tahun, misalnya baliknya di usia 12 ya. 28 tahun aku balik ini, aku udah ngapain aja. Walaupun aku taat, itu pun karena karuniamu. Dan aku merasa udah banyak maksiat ya Allah. Bahkan lebih banyak kesia-siaan daripada ketaatanku ya Allah. Maka aku ingin Kau menjaga aku ya Allah di usia 40 tahun ini. Jaga aku sampai aku mati ya Allah. Dan aku tobat kepadamu dari semua dosa yang kulakukan dari semenjak aku balik sampai detik ini ya Allah. Itulah yang dimaksud dengan hikmah. Kebijaksanaan. Allah berikan kebijaksanaan kepada Nabi Yusuf dan kita udah bahas pekan lalu apa itu bijaksana. Dan kebijaksanaan yang akan Allah berikan kepada kita di usia 40 tahun kalau kita soleh adalah apa? Yaitu kemampuan untuk selalu melihat diri sendiri gak ada apa-apanya. Sehingga dia selalu tawadu, 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 tawadu. Dan dengan itulah dia rendah hati dan Allah mencintainya sehingga Allah masukkan dia ke surga. Sehingga dia dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Coba kita hayati itu. Setiap kali kita beramal soleh di usia ini. Kalian yang usia muda itikaf. Oke lah, kita itikaf di malam-malam ganjil 10 hari Ramadan terakhir. Pas kalian itikaf coba renungin sedikit aja sejenak, ya Allah. Di usia muda ini Engkau karuniakan aku kemampuan untuk bisa itikaf. Jaga ya Allah kemampuan untuk beramal soleh ini sampai aku mati. Nanti ketika udah usia 40 tahun kalian doa lagi lebih dalam lagi. Ya Allah, selama 28 tahun balik aku udah berusaha beramal soleh tapi aku ngerasa penuh kekurangan. Aku bersyukur atas nikmat-Mu yang telah mengkaruniakan aku hidayah dari semenjak aku usia muda.
Namun dengan segala kekuranganku, aku takut dengan dosa-dosaku ya Allah. Maka aku taubat kepadamu. Inilah yang Allah sebut dengan muhsin. Yaitu orang yang terus berbuat baik, tapi dirinya masih ngerasa kurang. Itulah muhsin. Jadi kalau ngerasa kurang, dia kan akan terus nambah. Itulah al-muhsin. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan sangat baik. Dia merasa ditatap oleh Allah. Dan dia ngerasa kalau dirinya penuh kekurangan. Sehingga rasa kekurangan itu akan mendorong dia untuk beramal soleh lagi. Beramal soleh lagi. Beramal soleh lagi. Beramal soleh lagi. Coba hayati ini di surat Yusuf ya. Nabi Yusuf oleh Allah dikasih hikmah di usia 40 tahunan. Dikasih ilmu, dikasih kematangan. Aku pun ingin mendapatkan kematangan, ilmu, kebijaksanaan. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh dari usia muda. Karena kalau aku tobatnya dari usia muda, beramal solehnya dari usia muda, maka insya Allah pas matinya pun mudah-mudahan dalam kondisi baik. Tapi sebaliknya, kalau sekarang kita punya maksiat, yang sampai sekarang belum bisa kita tinggalin, dan ini terus bertambah. Atau kalaupun gak bertambah, stay. Jadi kita terus menerus setiap minggu ada maksiat tersebut. Kita belum bisa lepas. Sampai usia 40 tahun belum bisa lepas. Bisa jadi sampai mati kita gak lepas dari dosa itu. Kalau sampai mati kita gak lepas dari dosa yang selama muda kita masih terjerumus terus-terusan, maka nanti pas usia 40 tahun pastikan baca doa tadi dengan lebih dihayati lagi. Terutama pas kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkan anak keturunanku. Seakan-akan kita bilang, ya Allah, aku masa mudanya udah penuh kekurangan. Sekarang di usia tua pun aku masih penuh dengan dosa. Tapi ya Allah, untuk anak keturunanku jangan gitu ya Allah. Jangan biarkan anak keturunanku jadi seperti itu. Jadikan anak keturunanku soleh sehingga itu jadi pahala jariah buatku. Dan kalau sampai sekarang dosaku belum bisa juga lepas, maka aku berjuang taubat kepadamu ya Allah. Sampai mati belum juga bisa lepas dari dosa itu. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira yang usia mudanya doyan maksiat? Dia udah berjuang taat, tapi dia masih jatuh ke dosa. Dia taubat, jatuh lagi ke dosa. Dia taubat, jatuh lagi ke dosa. Dia taubat, jatuh lagi ke dosa. Di usia 40 tahun belum juga bisa lepas. Itu udah lebih harus hati-hati lagi. Karena berarti kalau udah 40 tahun belum bisa lepas, kesananya bakalan makin jadi kerak tuh dosanya. Bakalan jadi makin nempel dosanya. Sampai 60 tahun belum bisa lepas, 70 tahun belum bisa lepas. Mati, belum bisa juga lepas dari dosanya. Apa yang akan terjadi di hari kiamat? Apa kira-kira? Kalau rasa nyeselnya itu besar, tapi imannya belum kuat untuk menjauhi dosa tersebut, tapi dia terus berjuang, jatuh lagi, berjuang, jatuh lagi, tambal dengan amal soleh. Seakan-akan gini, ya Allah, aku mungkin jatuh ke dosa ini sampai mati, mungkin aku gak bisa lepas dari dosa ini. Tapi sebagai kafaratnya, ya Allah, aku berjuang untuk beramal soleh di hal yang lain. Mudah-mudahan itu bisa mengimbangi dosa-dosa yang selalu kulakukan sampai sekarang. Maka AA sangat berharap orang-orang yang di usia muda sampai 40 tahun, bahkan sampai 60 tahun, ada dosa besar atau dosa kecil yang belum bisa ditinggalin sampai matinya. Sangat berharap banget kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana beliau bersabda bahwasanya Allah akan dekatkan seorang hamba ke hadapannya di hari kiamat seorang diri. Hadis Sahih Muslim. Lalu Allah akan tutup dia dengan hijab. Gak ada satupun yang ngelihat dia. Hanya Allah dan dia aja duaan. Lalu Allah akan bilang kepada hamba tersebut yang penuh dosa ini, kau pernah gak ngelakuin dosa itu? Pernah ya Allah. Kalau dosa itu pernah? Pernah ya Allah. Kalau dosa itu pernah ya Allah. Dan seorang hamba ini udah ngerasa dia bakalan masuk neraka. Dia udah hopeless. Dia udah gak punya harapan. Dia udah merasa aku pasti akan masuk neraka. Ternyata Allah berfirman, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu. Maka di hari ini aku ampuni dosamu. Allahu Akbar.
Semoga kita termasuk orang yang oleh Allah berfirman pada kita, dulu di dunia aku telah tutupi aib-aib dan dosa-dosamu, maka di hari ini aku ampuni dosamu. Teruslah berjuang menjadi orang yang baik di saat muda, agar nanti ketika tuanya kita akan terus dikasih hidayah. Karena ada tuh orang-orang yang ketika udah tua dinasehatin tuh gak bisa. Ada kan yang kita sering ngeliat ya, orang-orang yang udah tua ya kelihatan taat sih, tapi ketika dinasehatin atas kesalahannya dia malah marah. Kira-kira kenapa tuh? Kelihatannya ketika mudanya dia bukan tipe orang yang taat. Tapi kalau kita dari usia mudanya udah biasa taat, nanti ketika usia tua pun ketika dinasehatin kita akan nerima. Dan kita tahu kan, penyebab gak masuk surga tuh karena sombong, ya gak? Sekarang kalau ada orang dinasehatin tapi malah gak nerima, malah marah-marah, itu sombong gak? Sombong, menolak kebenaran. Berarti amal soleh yang dia kumpulin, kemudian dia jadi sombong, itu malah ngebuat dia masuk neraka. Tergelincir di ending tuh. Tapi kalau dari usia muda kita udah biasa taat. Di usia 40 kita tobat ke Allah pakai doa tadi. Nanti suatu saat mungkin kita akan dinasehati atas kesalahan kita. Allah akan ngasih hikmah dan ilmu. Yaitu dengan cara apa? Kita akan nerima nasihat tersebut. Coba lihat sih, manusia yang oleh Allah dikasih hidayah langsung tanpa sedetik pun jeda. Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq ketika baru balik, diajak sama ayahnya Abu Quhafah. Anakku, yuk kita sembah Manat. Abu Bakar datang tuh ke depan Manat. Hai patung, aku lapar. Kasih aku makan dong. Kok kamu diem aja sih patung? Gue pengen baju. Kasih aku baju dong. Kok diem aja? Langsung Abu Bakar ngambil batu, langsung lempar batu ke si patung tersebut. Dan dari semenjak detik itu, Abu Bakar gak pernah nyembah patung. Gak pernah nyembah patung, itu dari usia balik ya. Abu Bakar gak pernah nyembah patung dari usia baliknya. Abu Bakar gak pernah minum khamr. Abu Bakar akhlaknya baik, Abu Bakar super baik. Dan apa sih hadiah yang Allah berikan kepada Abu Bakar yang terbesar? Karena kebaikan akhlak Abu Bakar dari usia muda sampai usia 38 tahun. Karena Nabi SAW dan Abu Bakar tuh bedanya 2 tahun. Dan hampir, miripnya tuh mirip banget. Nabi SAW meninggalnya karena apa? Ingat karena apa? Karena racun. Abu Bakar meninggalnya karena apa? Karena racun kalajengking. Abu Bakar meninggalnya di usia 63. Nabi SAW meninggalnya di usia 63. Kan beda 2 tahun. Jadi Nabi SAW usia 63 meninggal. Abu Bakar meninggalnya 63 juga. 2 tahun kemudian. Nabi SAW meninggal karena racun dari Yahudi. Abu Bakar meninggal karena racun dari kalajengking. Masya Allah. Kayak benar-benar Allah setting mirip semuanya. Dan apa sekali lagi hadiah terbesar dari Allah yang Allah berikan kepada Abu Bakar di usia menjelang matangnya? Yaitu hidayah, kematangan, ilmu. Dan itu gak pakai jeda sama sekali. Ketika Nabi SAW bersabda, Allah mengutusku menjadi seorang Nabi, itu Abu Bakar gak pakai jeda sama sekali, aku beriman. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, di saat sebagian dari orang-orang yang udah masuk Islam tuh murtad lagi. Kebayang gak sih? Sebagian orang yang udah masuk Islam, fase Mekah tuh masuk Islamnya gampang atau susah? Susah kan? Berarti untuk masuk Islam tuh harus berkorban, ya enggak? Tapi gara-gara Isra Mi'raj murtad lagi nih orang. Tapi Abu Bakar bilang apa? Kalau Muhammad menyampaikan sesuatu yang lebih aneh daripada itu, aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadanya. Lihat gak sih hadiah yang Allah kasih kepada Abu Bakar gara-gara dari usia mudanya taat. Jadi gak ada istilahnya orang yang taat dari usia muda rugi. Di mudanya gak bisa nikmatin hidup. Enggak juga. Kita bisa taat sambil tetap bisa main PS5, ya gak? Kita bisa taat sambil tetap kita bisa nikmatin hidup. Itu mah cuman kerdil aja otak mereka. Mereka terlalu sempit mikirnya nikmat hidup itu cuman masalah free sex, narkoba. Emang orang yang free sex sama narkoba enak hidupnya? Enggak. Tanya aja ke mereka. Ujung-ujungnya stres. Ada murid Adizal yang udah sering cerita.
Ya bukan murid dekat sih, nggak ada di grup, nggak pernah kesini juga orangnya, cuman pernah cerita. Dia curhat kemarin, baru curhat, saya zinanya udah nggak ketulungan, udah puluhan cewek. Dia curhat ke Arizal apa coba, tadi sore dia, gimana ya saya mandi junubnya ya, kenapa, saya lagi sakit parah, pas saya lagi sakit saya ditengok sama teman cewek saya, malah zina, pas lagi ditengok teh, lagi ditengok sama teman ceweknya, bukan pacar. Pacarnya mah udah ada, itu pacar untuk zina rutinnya udah ada. Sekarang lagi ditengok sama teman cewek sekelasnya. Lagi ditengok malah zina. Saya bingung, saya mau mandi junub tapi saya nggak kuat kena air. Allahu Akbar. Ate gimana mau marah atau ketawa di sini teh gitu. Kamu enak hidup kayak gitu? Enggak. Kacau hidup saya, udah hancur. Lihat, orang yang ngikutin nafsunya, yang kita ngelihat ininya udah bebas tapi ternyata hancur juga tuh. Mending hancur dalam ketaatan daripada hancur dalam kemaksiatan. Ya. Hancur dalam ketaatan mah ujung-ujungnya surga. Sumayyah, Yasir, Ammar bin Yasir, Bilal, Khobbab, itu semua hancur tapi dalam ketaatan. Firaun hancur dalam kemaksiatan. Itu apalagi kalau kita ngebahas Firaun tuh, Firaun tuh sebenarnya udah kalahnya dari kapan, coba tahu nggak? Kapan Firaun kalah, tahu nggak? Nggak tahu kan ya? Waktu kapan Firaun kalah? Waktu penyihirnya sujud bukan? Ketika kapan Firaun kalah? Menerima Nabi Musa. Menerima Nabi Musa bukan? Firaun itu kalahnya dari semenjak Firaun mimpi. Dari semenjak Firaun mimpi bahwasanya akan ada seorang anak bayi laki-laki yang nantinya akan menghancurkan kerajaan Firaun. Dari situ Firaun udah hancur. Dari situ Firaun udah stres. Makanya dia ngebunuhin semua bayi laki-laki. Dibunuhin. Ya. Dan giliran, bayangin ya, kalian untuk ngadain tablik akbar itu butuh dana besar kan ya, butuh segala macamnya. Ini bayangin, tablik akbarnya Nabi Musa itu difasilitasinya oleh Firaun, ya enggak? Yuk kumpulin semua masyarakat, kumpulin semua penyihir yang terbaik, kumpulin, menurut sebagian ulama 300 penyihir. Semuanya udah disetting karena Firaun ngerasa dia pasti menang. Taunya di situ para penyihirnya kalah. Dan para penyihirnya masuk Islam, tobat. Akhirnya Firaun marah. Apa yang dilakukan Firaun? Ngebunuh kan ya. Tahu nggak, perbuatan Firaun ngebunuh penyihir itu malah jadi counter attack ke Firaun. Kenapa? Karena penyihir itu menurut hampir seluruh masyarakat, penyihir itu adalah para ulama di zaman itu. Jadi para penyihir itu adalah orang-orang terbaik di zaman Firaun. Mereka tuh kayak ulama-ulamanya lah, kiai-kiainya. Nah sekarang Firaun ngebunuh kiai-kiainya sendiri. Gimana coba? Akhirnya masyarakat makin gak percaya sama Firaun kan? Itulah yang menyebabkan Bani Israel akhirnya jadi banyak yang mengikuti Nabi Musa. Bani Israel tuh banyak yang mengikuti Firaun. Ketika masa-masa perbudakan tuh mereka tercampur akidahnya. Tapi ketika kejadian itu kan akhirnya semua penyihir jadi beriman. Kemudian para Bani Israelnya juga jadi makin kuat imannya. Terus masyarakat juga gak menutup kemungkinan ada yang jadi beriman juga. Jadi Firaun tuh udah gagal dari awal, stres hidupnya, padahal hidupnya enak secara fisik tapi secara mental hancur. Itulah teman-teman. Ya. Semoga di malam hari ini ingin kalian pulang dari sini ada PR yang harus kita renungi terus ya, setiap kali kita berbuat taat di usia muda ini. Kalian ngomong aja sesekali, Allah jadikan ini sebagai amunisi di usia 40 tahun nanti ya Allah, supaya ketika usia 40 tahun doaku akan lebih dalam. Nabi Yusuf soleh dari usia balik sampai usia 40 tahunnya engkau beri hikmah ilmu, maka aku pun sekarang berbuat taat supaya nanti pas usia 40 tahun kau beri hikmah ilmu hidayah, dan itu menjadi aku istiqomah sampai aku mati. Wallahu alam. Itu aja, terima kasih. 9 menit sisa, silakan buat tanya jawab. Silakan Sule. Izin bertanya. Boleh. Ketika di sekolah kan ada jam waktu sholat ya. Ada jam waktu sholat ya? Ya, kita masuk ke masjid. Nah kita tuh kebetulan ketinggalan berjamaah karena belajar dulu. Nah di situ ada teman yang ngeganggu teman lain yang sholat sampai teman si yang diganggu itu udah sampai dibatalin, jadi sengaja sampai ditarik. Nah tiba-tiba si dia tuh langsung jadi imam.
Nah, baiknya kita ngikutin dia sebagai makmum atau kita bisa sendiri aja? Enggak, kafir dia. Udah ngolok-ngolok sholat kafir. Ngapain sholat di belakang orang kafir kayak gitu? Wah, Rizal ekstrim. Enggak ekstrim. Itu mah langsung dari Allah. Mempermainkan syariat itu mah udah jelas banget. Orang lagi sholat diolok-olok gini ya. Ingetin berulang-ulang. Gak semua bercanda tentang syariat tuh kafir. Oke? Gak semua bercanda tentang syariat tuh kafir. Enggak. Jadi kalau misalnya ada jokes yang lucu dan ada ayat Qur'annya, kemudian ada sisi kelucuannya, ya nggak jadi kafir. Contoh aja ya. Ini ada kisah. Ada seorang istri, orang Arab kan ngerti Quran ya. Ada seorang istri sakit. Kalau sakit kan obatnya diruqyah ya. Ini suaminya ngeruqyah tapi malah bacanya ayat poligami gerak. Pas lagi diruqyah pakai ayat poligami, tiba-tiba si istrinya langsung berdiri jadi gak sakit lagi gitu. Ini lucu ya, ini jokes ya. Ini bawa ayat Quran nggak? Bawa ayat Quran, iya bawa. Tapi merendahkan ayat Quran nggak? Enggak. Jadi candaan yang di dalamnya ada unsur lucu, walaupun ada ayat Quran, ada hadis tapi lucu, nggak kafir. Bahkan Nabi SAW pun kadang ketika menyampaikan hadis ketawa. Contohnya ketika membahas tentang, ini agak panjang ya, kalian yang belum ngedengar pembahasan ini nanti dengerin kajian kita tauhid ya. Ingat kita harus beriman kepada Allah tapi nggak menyamakan Allah dengan makhluk. Ingat gak hadis tentang manusia yang paling terakhir masuk surga? Itu kan di ujung dialognya si orang ini bilang gini, ya Allah, engkau canda sama aku ya, engkau ngolok-ngolok aku ya. Terus Allah sampai ketawa. Allah ketawa. Nah, ketika Nabi SAW bersabda Allah tertawa, Nabi pun ketawa SAW. Dan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini juga ikut ketawa. Sampai nyuruh audiens untuk ketawa juga. Kalian juga tanya dong kenapa aku ketawa. Aku ketawa karena Nabi SAW ketawa saat bilang Allah ketawa. Gitu. Jadi kita juga ketawa gitu. Nah, tentunya ketawanya Allah beda ya dengan ketawa kita. Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah beda dengan manusia. Nah, jadi hal-hal yang lucu, walaupun ngebawa ayat Quran dan hadis, itu nggak selalu kemudian jadi istizabiddin. Kapan jadi istizabiddin? Saat lucunya tuh mengandung unsur perendahan terhadap syariat. Itu aja. Ya. Nyebut Nabi SAW gini, bilang kayak gini, ketika Nabi SAW tubuhnya gemuk dan lari bersama Aisyah, Aisyah jadi menang sekarang. Itu ada unsur merendahkan Nabi nggak SAW? Enggak, itu mah cuma pemberitaannya. Benar, itu Aisyah yang bilang kan, ketika Nabi SAW gemuk, kebalik ya. Ketika aku gemuk, beliau kalah. Lupa Ariza. Awalnya Nabi dulu menang, kemudian Nabi kalah, atau Nabi kalah dulu baru menang. Lupa mana yang itu ya. Intinya ketika berbicara tentang Nabi SAW, tapi hanya memberitakan tanpa ada unsur perendahan, maka itu bukan kekafiran. Tapi ketika orang munafik itu bilang, orang ada di surah At-Taubah itu diceritakan, di dalam tafsirnya ada 3 orang yang asalnya sahabat Nabi SAW bilang tentang perut Nabi SAW yang buncit tapi dengan bahasa yang meremehkan. Nah, itu jadinya kafir. Nah, sekarang orang lagi sholat kemudian digangguin sampai ditarik, dibatalin. Bisa nggak merendahkan? Bisa nggak merendahkan? Nggak bisa. Eta mah udah jelas merendahkan eta mah. Mau gimana lagi sok? Mau bilang oh itu bukan merendahkan, itu nggak sengaja. Ya kalau nggak sengaja lain cerita. Tapi ini kan kelihatan dianya narik, gangguin sampai ditarik. Jadi orang yang lagi sholat tiba-tiba ditarik terus dia maju jadi imam. Kafir dia. Bilang lo syahadat lagi gitu aja. Taubat. Sama ekstrim terserah. Kalian tahu, sebut aja tahu Khadam Siddiq? Tahu? Husain Basyaban? Itu kan dia mengkritisi abis-abisan Arizal. Gara-gara Arizal terlalu ekstrim mengkafirkan orang yang main-mainin sholat. Taunya Khadam Siddiq itu dia bilang, saya berlepas diri dari orang yang mengkafirkan Abu Janda, kata dia. Dalam pandangan saya Abu Janda orang Islam. Wow. Oh gitu toh ternyata akidah dia. Sampai selevel Abu Janda, dia anggap Islam. Ya pantesan aja kalau Abu Janda aja oleh Khadam Siddiq dianggap Islam, maka orang yang main-mainin sholat juga pasti tetap dianggap Islam sama dia. Abu Janda udah ngelakuin statement kekafiran, udah ngucapin statement kekafiran udah banyak belum? Ya. Cuman kata Husain Basyaban Muslim, dia masih Muslim. Saya nggak mau mengkafirkan dia. Ya. Ya kalau kayak gitu berarti akidahnya akidah murji'ah dong. Kalau kayak gitu. Ya. Dan dijelek-jelekin, ya dikritisi lah abis-abisan. Gak boleh mengkafirkan orang Muslim seenaknya. Main-mainin sholat itu dosa tapi nggak kafir. Dari mana?
Main-mainin sholat mah itu mah udah jelas merendahkan syariat dong kalau kayak gitu. Ya. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih. 3 menit lagi ya. Semua agama benar menurut keyakinan masing-masing itu termasuk kekafiran enggak? Enggak. Kalau semua agama benar menurut keyakinan masing-masing ya itu statement yang benar. Ya, kayak misalnya gini, Buddha adalah Tuhan bagi Buddha menurut orang-orang Buddha. Benar kan itu ya? Yesus adalah Tuhan orang-orang Kristen. Ya AA lagi ngomong dari sudut pandang mereka itu nggak kafir kalau kayak gitu. Itu mah benar statementnya ya. Caranya menceritakan orang lain tapi tidak termasuk dosa gibah. Kalau ada orang yang melakukan dosa terang-terangan maka itu tidak termasuk gibah ya. Fahri misalnya pacaran terang-terangan di tengah jalan ya, ketabrak kayaknya. Nah itu nggak dosa gibah. Tanggapan AA orang yang meninggal karena freestyle. Ya pertama kita ini ya doakan kebaikan buat adiknya. Yang namanya juga si adik TK ini insya Allah masuk surga. Itu pertama ya, dan itu jadi kebaikan buat dia. Ya, semi bunuh diri tapi masuk surga gitu. Cuman gimana itu udah takdir Allah, kecelakaan tapi insya Allah dia masuk surga karena masih TK gitu ya. Nggak mungkin balik ke usia TK. Kedua, freestyle tetap nggak haram. Ya, freestyle nggak haram. Sama dengan parkur, ada sekolah salaf, sekolah sunnah yang salah satu ekskulnya adalah parkur. Itu kan keren ya. Lalu kalau ada orang yang meninggal karena parkur, apakah parkur jadi haram? Ya enggak ya. Jadi jangan disalahin itunya, cuman ya harus ada supervisor lah yang ngeliatin, ngelatih, jangan asal-asalan. Cuman kalau ada yang freestyle saat sujud, nah itu main-mainin syariat kalau kayak gitu. Itu lain cerita ya. 1 menit terakhir ya. Ada yang mau nanya kalian? Langsung? Enggak ya? Sebagai makmum kalau baca Al-Fatihah kan bisa setelah imam baca ayat setelahnya, betul. Nah, bolehkah lanjut baca ayat Al-Fatihah saat makmum lain mengucapkan amin atau berhenti dulu? Oh, baik. Tuh lupa ya, kalau misalnya gini, baru baca siratal ladzina an'amta alaihim, tapi imam teh udah waladolin. Apakah Arizal bilang amin dulu baru ngulang lagi ayat ketujuhnya, atau harus beresin dulu Al-Fatihahnya? Jadi gini, kan kalau kita jadi makmum baca Al-Fatihahnya tuh setelah imam beres dolin amin ya. Tapi kadang kita tuh suka takut kalau beres imam baca Al-Fatihah taunya imam cuma baca ina atau ina, kan kita nggak beres Al-Fatihahnya ya, susah untuk ngejar imam. Akhirnya alternatifnya adalah imam baca satu ayat Al-Fatihah, kita langsung baca satu ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, langsung kita ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Nah, taunya karena suatu hal imam teh udah beres ayat ketujuh, kita baru mulai ayat ketujuh. Apakah di situ kita harus misalnya imam udah baca waladhdallin, terus ngapain baca amin, sedangkan kita baru siratal ladzi, kan masih jauh tuh ke waladhdallinnya. Apakah kita stop dulu ayat ketujuhnya untuk bilang amin dulu, lalu balik lagi ke siratal ladzi, atau udah nggak usah bilang amin, mending baca siratal ladzi dulu? Untuk pribadi gini, dulu pernah inget pernah ngasih fatwa tentang ini, dan yakin karena ada fatwanya, cuman lupa. Lupa. Maka karena lupa, sekarang mah untuk pribadi ya, pribadi Arizal mah biasanya kalau lagi berjamaah akan baca Al-Fatihahnya tuh barengan sama imam. Jadi imam baca Bismillahirrahman, nah baru mulai Bismillahirrahman, supaya nanti pas ghairil maghdubi alaihim waladhdallinnya beresnya bareng, biar nanti aminnya bareng-bareng. Tapi kalau suatu saat imamnya ternyata terlalu ngebut sehingga walaupun ngikutin ngepas, tapi tetap aja telat, atau misalnya lagi baca ayat ke-6 batuk, baca lagi batuk lagi, akhirnya imam mau baca waladhdallin baru ayat ke-6, biasanya nggak baca amin, mah beresin dulu aja Al-Fatihahnya, baru habis itu baca amin. Itu yang lakuin ya. Tapi bisa jadi ada fatwanya untuk baca amin dulu, bisa jadi cuma lupa banget, jadi maaf ya nggak bisa jawab. Baik, itu aja teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Insya Allah pekan depan kita ngebahas tentang Nabi Yusuf diajak zina. Dan di situ nanti kita akan bacain kisah-kisah serta hadis tentang ini. Serta nanti ada doa-doa untuk menjauhi dari syahwat yang haram. Mudah-mudahan kalian bisa hafal ya untuk pekan depan. Untuk besok pagi
ada Zoom di kajian fikih jam 5.30. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.